Bab 3419 Meter Clue di Sky Python. Ketiga orang itu berjalan dalam diam, dan tidak ada monster lain yang muncul. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada yang keluar untuk bertarung? Wajah kecil Xiao Qing yang tampan penuh kegembiraan dan ingin mencoba, dan dia menggerakkan tinju kecilnya sambil berjalan. Petik 2. Saudaraku Ye, aku bersenang-senang bertarung sekarang. Aku merasa integrasiku dengan jiwa naga sedikit lebih dekat sekarang. Aku hanya sedikit lebih dekat untuk menerobos ke binatang peri tingkat 9. Tanda seru petik 2, Ye Bufan puas. Dia mengangguk, bertarung memang cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dia berbalik untuk melihat ke samping lagi, King Qiu, bagaimana perasaanmu? Saya merasa segel pertama telah dilonggarkan, dan seharusnya hanya tinggal satu garis tipis lagi untuk dilepaskan. Ekspresi Leng King Qiu masih acuh tak acuh, tapi ada sesuatu di matanya. Berkilat karena kegembiraan. Pedang abadi-abadi meninggalkan total 4 segel warisan di tubuhnya. Setelah segel pertama dibuka, dia bisa langsung masuk ke alam Raja Abadi. Dia sekarang tahu apa yang ingin dilakukan Ye Bufan, dan dia sangat ingin memberinya bantuan terbesar. Bagus sekali. Ye Bufan sangat puas dengan rencananya. Selama salah satu dari Xiao Qing dan Leng King Qiu berhasil menerobos, dia akan memiliki harapan untuk menang. Meskipun Anda tidak dapat menerobos untuk saat ini, tidak masalah. Setidaknya Anda dapat melindungi diri sendiri. Ketiga orang itu bergerak maju tanpa hambatan apapun. Sekitar 2 jam kemudian, sebuah gunung yang sangat megah muncul di depan mereka. Ini adalah kediaman Jiuyu Yintian Python, Raja Shou dari alam iblis, Gunung Jiuyu. Karena itu, tidak ada monster sama sekali di sekitar area ini. Tanpa izin dari Beast King, monster peri lainnya tidak berani mendekat. Gunung ini tinggi dan besar, memancarkan momentum yang tiada habisnya, dan aura di sekitarnya jauh lebih kaya dibandingkan tempat lain. Ketiga orang itu terus bergerak maju, dan tepat ketika mereka mencapai kaki gunung, tekanan besar tiba-tiba datang dan menyelimuti seluruh pegunungan. Ye Bufan mendongak dan melihat sepasang pupil besar tiba-tiba terbuka di lereng gunung. Mata ini terlalu besar, di luar imajinasi, sedalam jurang. Ini adalah ular piton besar, dengan tubuhnya melingkari gunung, setidaknya panjangnya beberapa ratus kaki. Orang ini begitu besar sehingga seluruh gunung berguncang begitu tubuhnya bergerak. Tak perlu dikatakan lagi, Anda dapat menebak bahwa ular piton besar ini adalah penguasa seluruh alam iblis, Raja Binatang Iblis Abadi, 9 meter Clue di Sky Python. Tubuhnya perlahan turun dari lereng gunung, dan pupil matanya yang menakutkan semakin mendekat, membuat orang merasa terintimidasi hanya dengan sekali pandang. Anak muda, kamu sangat berani. Kamu berani datang ke wilayahku. Sebuah suara tua terdengar. Dibandingkan dengan monster tingkat 8 sebelumnya, suara ini lebih fleksibel dan lebih manusiawi. Jika Anda menutup mata, sepertinya itu diucapkan dari mulut umat manusia, tanpa jejak monster peri. Ye Bufan berhenti dan melihat ular piton besar di depannya dengan mata menyala-nyala. Kamu di sini sekarang, apakah ada gunanya membicarakan apakah kamu berani atau tidak? Anak muda, saya harus mengatakan bahwa kamu sangat berani. Mampu berjalan sampai ke kaki Gunung Jiuyu saya adalah hal yang luar biasa, dianggap sangat mampu. Kata-kata Jiuyu Yintian Python sepertinya penuh dengan persetujuan. Katakan padaku, mengapa kamu datang menemuiku? Ye Bufan berkata, sederhana sekali, aku ingin kamu menyerah padaku, aku ingin untuk menjadi penguasa alam iblis, aku ingin semua monster abadi mematuhi perintahku. Hahaha. Tepat setelah dia selesai berbicara, 9 meter Clue di Sky Python tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu mengguncang pegunungan di sekitarnya dan hutan. Sombong, sungguh terlalu sombong. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat orang yang begitu sombong. Karena itu, matanya yang besar langsung menjadi tajam, dipenuhi keganasan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kamu ingin menjadi penguasa alam iblis? Dan kamu ingin aku mendengarkan perintahmu, lalu aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Pada saat ini, tekanan besar dari binatang iblis abadi tingkat 9 meledak seketika. Awalnya,
Ada kesenjangan besar antara level monster. Xiao Qing adalah monster peri tingkat 8 dan sangat ditekan oleh monster tingkat 9. Tapi dia memiliki garis keturunan jiwa naga, yang sepenuhnya menutupi kesenjangan ini. Di sisi lain, energi abadi Leng Qingqiu beredar di seluruh tubuhnya, dan niat pedangnya yang kuat tiba-tiba meletus. Meski tidak sebagus Nine Nether Clue di Sky Python, namun masih lebih dari cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagai perbandingan, Ye Bufan jauh lebih lemah, mundur puluhan kaki di bawah tekanan kuat. Dia tidak terburu-buru memanggil Ye Erlang, karena dia ingin melihat seberapa besar jarak antara Leng Qingqiu dan binatang peri tingkat 9. Apalagi keduanya sudah mencapai ambang terobosan. Semakin besar tekanannya, semakin baik. Sialan, pukul aku. Xiao Qing tidak mau bersikap pasif dan berteriak dengan marah. Dia naik ke udara dan memukul kepala Zhou Yintian Python dengan pukulan yang luar biasa. Leng Qingqiu juga bergerak ke sisi lain, pedang pembunuh abadi di tangannya menghunus sinar pedang yang panjangnya puluhan kaki dan menebas langsung ke arah belakang lawan. Kedua orang tersebut sekarang memiliki pemahaman diam-diam yang kuat, satu sama lain, dan melancarkan serangan bersama. Semut yang malang, kenapa kamu punya hak untuk bertarung denganku? Zhou Yintian Python tertawa arogan, tapi dia tidak bergerak sama sekali, mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menerima pukulan kedua orang itu. Tinju Xiao Qing menghantam balok atap dengan kuat, tapi itu seperti menabrak dinding tembaga atau gunung besar, tidak mampu mengguncangnya sama sekali. Pada saat yang sama, serangan balik yang keras terjadi, menjatuhkannya ratusan kaki jauhnya. Di sisi lain, pedang pembunuh abadi di tangan Leng Qingqiu juga menebas bagian ekornya, namun hanya meninggalkan bekas pedang pada sisik besarnya. Kekuatan pertahanan monster peri tingkat 9 sangat menakutkan. Tentu saja, ini juga terkait dengan tingkat kultivasi Leng Qingqiu. Sekarang dia hanya berada di level Daluo Immortal, dan dia masih belum dapat mengerahkan seluruh kekuatan pedang pembunuh abadi. Pada saat yang sama, ekor 9 Nether Clue di Sky Python bergetar sedikit, menyapu dia sejauh 100 kaki. Kalian semut yang lemah ingin menguasai seluruh alam iblis. Itu hanya mimpi. Sekarang kalian melihat kesenjangan denganku, kan? Petik 2. Marah. Jadi dia naik ke udara, dan bentuk tubuhnya berubah, menampakkan dirinya. Seekor naga besar dengan panjang ribuan kaki muncul di udara. Kepala naga besar, tanduk naga besar, dan beberapa cakar naga bersinar dengan cahaya dingin, memancarkan tekanan tanpa akhir. Dia sekarang adalah monster peri tingkat 8, dan dia memiliki garis keturunan jiwa naga, yang sangat kuat, tetapi tubuhnya masih lebih kecil dari Zhou Yintian Python. Aku benar-benar tidak menyangka itu adalah monster peri. Melihat wujud asli Xiao Qing, cahaya aneh muncul di mata 9 Nether Clue di Sky Python. Ia tidak tahu bagaimana lawannya berubah menjadi bentuk manusia padahal ia hanyalah monster tingkat 8. Anak kecil, ceritakan padaku bagaimana kamu berubah, dan aku bisa mengampuni hidupmu. Suaranya bergetar, dan jelas sangat bersemangat. Pergilah ke neraka, orang tua, aku tidak akan memberitahumu. Xiao Qing terus membalik dan menari di udara, dan meraihnya dengan cakar naga yang besar. Bab 3402, Naga memiliki sisik terbalik. Sebenarnya ada darah naga. Tadi, perhatian Zhou Yintian Python terfokus pada transformasi Xiao Qing, tapi sekarang ia secara pribadi merasakan tekanan dari garis keturunan jiwa naga. Tapi levelmu terlalu rendah, dan kamu belum berguna bagiku. Garis keturunan jiwa naga memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat pada level yang sama, tapi bagaimanapun juga, Xiao Qing hanyalah monster peri tingkat 8, yang merupakan monster puncak tingkat 9, masih ada celah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun ia dapat merasakan keberadaan jiwa naga, ia hanya terpengaruh sedikit dan dapat menolaknya sepenuhnya. Aum, 9 Nether Clue di Sky Python membuka mulutnya yang besar, dan aliran udara yang deras menyembur keluar. Xiao Qing bertabrakan dengan aliran udara, dan tubuh besarnya terbang mundur lagi. Meskipun dia mengungkapkan wujud aslinya, meskipun dia menunjukkan seluruh kekuatannya, dia masih bukan tandingan 9 Nether Yintian Python. Manusia dan pedang bergabung menjadi satu. Dan pada saat ini,
suara dingin Leng Qingqiu terdengar, dan kemudian cahaya pedang yang tajam menyambar. Pada saat ini, dia telah bergabung dengan pedang pembunuh abadi, dan cahaya pedang itu meroket, menggandakan kekuatannya. Gadis kecil, ini agak menarik, tapi itu tidak cukup. Ekor besar dari 9 meter Cloud Sky Python tersapu lagi. Ekornya saja setebal truk besar, dan tersapu dengan kekuatan dahsyat. Meskipun pedang dan manusia Leng Qingqiu sangat kuat, mereka tetap tidak bisa menahan pukulannya. Dia dan pedangnya tersapu ratusan kaki jauhnya, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Zhou Yintian Python tertawa terbahak-bahak, dan kemudian tubuh besarnya melintas dan mendatangi Xiao Qing secepat kilat, matanya yang besar dipenuhi dengan cahaya yang menawan. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa berubah menjadi bentuk manusia? Aku akan memberitahumu iblis. Hal yang sama juga terjadi pada Leng Qingqiu di sisi lain. Meskipun dia menderita beberapa luka ringan, cahaya pedangnya menjadi semakin kuat. Mereka berdua pernah mengalami pasukan monster peri sebelumnya, dan kemudian bertarung melawan 6 monster peri tingkat 8, tapi gabungan mereka tidak seberbahaya pertempuran di depan mereka. 9 meter Cloud Sky Python di depan Anda terlalu kuat. Anda harus tahu bahwa ia adalah penguasa seluruh alam iblis. Ia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa binatang iblis abadi tingkat 9 dari tingkat ini. Xiao Qing dan Leng Qingqiu mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim. Untuk sesaat, angin menderu, energinya sangat besar, dan ruangan mulai bergetar. Arus udara yang deras menghanyutkan mereka, dan orang luar tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Setelah beberapa napas, tiba-tiba terdengar 2 poni teredam, dan 2 sosok, satu besar dan satu kecil, terbang keluar. Leng Qingqiu memegang pedang pembunuh abadi di tangannya, tetapi lengannya terus gemetar, dan dia jatuh ke tanah, mengeluarkan 2 suap darah. Kali ini lukanya jauh lebih serius daripada yang terakhir kali. Xiao Qing di sisi lain tampak lebih menyedihkan. Ada puluhan luka, besar dan kecil, berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena kejang-kejang yang terus-menerus di tubuhnya, dia akan mengira dia telah kehilangan nyawanya. Ye Bufan terkejut. Pemukulan itu di luar dugaannya. Saya telah memberitahu Xiao Qing dan Xiao Qing sebelumnya bahwa jika mereka bisa bertarung, mereka akan melarikan diri jika tidak bisa. Mereka tidak boleh bertarung dengan nyawa mereka, tetapi sekarang mereka bertarung seperti ini. Saat ini, keduanya terluka parah, dan sangat sulit untuk melarikan diri. Otaknya berputar cepat, memikirkan cara mengatasi kesulitan yang ada. Kalian bahkan tidak bisa menembus pertahanan rajaku. Suara bangga Zhou Yintian Python terdengar lagi, dan kepalanya yang besar muncul di hadapan Xiao Qing dalam sekejap. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa berubah menjadi bentuk manusia? Ye Bufan sedikit mengernyit. Secara umum monster sangat ingin berwujud manusia, agar bisa berlatih lebih cepat. Bagaimanapun, manusia adalah roh dari segala sesuatu. Tapi 9 meter Cloud Sky Python agak terlalu gigih, sedikit di luar batas normal. Xiao Qing marah, dan meskipun terluka, dia tetap keras kepala. Kamu sedang bermimpi. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Bunuh kamu. Tidak, aku tidak akan membunuhmu sebelum aku mendapatkan rahasianya. Zhou Yintian Python mencibir lagi, tapi aku bisa membunuh dia. Begitu dia selesai berbicara, kepalanya tidak bergerak, tetapi ekornya yang besar jatuh dari udara dan menekan langsung ke arah Ye Bufan. Ini, binatang abadi tingkat 9 menyerang dengan cepat dan keras, dan tekanan besar itu sangat mematikan hingga hampir menutup ruang di sekitarnya, membuatnya mustahil untuk menghindar. Dalam keputusasaan, Ye Bufan hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan putus asa, berharap bisa menahan pukulan itu. Tanpa diduga, ketika ekor 9 meter Cloud Sky Python mencapai bagian atas kepalanya, tiba-tiba ia melambat, lalu mulai menekan. Ye Bufan buru-buru menopangnya dengan kedua tangannya, tetapi menemukan bahwa dia sedang memegang gunung yang sangat berat. Kekuatan ini melampaui daya tahannya, dan kakinya mulai tenggelam ke dalam batu yang sangat keras di bawah kakinya, dan bahkan tulangnya mengeluarkan suara berderak. Hahaha,
Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menjadi makhluk abadi yang memurnikan tubuh, tapi itu tidak ada gunanya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat aku akan menghancurkanmu menjadi sepotong daging. Lagi, terlihat bahwa Anda peduli dengan umat manusia ini, tolong beritahu saya cara berubah menjadi manusia, atau saya akan membiarkan dia mati sekarang. Petik 2. Setelah orang itu mengatakan ini, dia diam-diam menerapkan kekuatan pada ekornya, dan Ye Bufan memuntahkan seteguk darah. Saudara Ye, seru Xiao Qing, jika naga memiliki sisik terbalik, satu-satunya di dunia ini yang dapat disebut sisik terbaliknya adalah Ye Bufan. Orang lain bisa hidup atau mati, meski dunia hancur, tapi orang ini tidak bisa dirugikan sama sekali. Pada saat ini, kemarahan yang tak terbatas muncul dari lubuk hatinya. Kamu bajingan, beraninya kamu menyakiti saudara Ye. Pada saat ini, Xiao Qing benar-benar diliputi oleh kemarahan, dan momentumnya meningkat pesat, dan kemudian terdengar suara keras menggedor dalam pikirannya. Tubuh yang awalnya terluka mulai pulih dengan cepat, dan ukuran tubuhnya dengan cepat bertambah, seperti balon yang menggembung, ukurannya hampir sama dengan 9 meter Cludi Sky Python. Pada saat yang sama, momentum kuat juga mencapai puncaknya. Xiao Qing, yang telah mencapai hambatan dari 9 monster abadi alam, menerobos pada saat ini. 9 meter Cludi Sky Python awalnya mengira ia memiliki kendali atas segalanya, tetapi ia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menerobos monster peri tingkat 9 dalam sekejap, yang benar-benar di luar dugaannya. Secara umum, lebih sulit bagi monster peri untuk maju daripada mencapai langit, dan bahkan jika itu bisa dicapai, itu akan memakan waktu puluhan juta tahun. Tapi kasus khusus memang muncul di hadapan kami. Naga tingkat 8 ini tiba-tiba berhasil menembus kemacetan karena ras manusia. Saat dia sangat terkejut, kekuatan besar lainnya datang dari belakang. Zhou Yu Yintian buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Leng Qingqiu di belakangnya terbungkus cahaya pedang yang tajam, dan momentumnya meningkat ke atas seperti roket. Intuisi monster peri sangat sensitif, dan ia merasakan kekuatan yang tak terhentikan muncul di tubuh wanita ini. Memang benar, pada saat ini Leng Qingqiu juga berhasil menembus segel yang ditinggalkan oleh pedang abadi pertama. Awalnya, melalui pertarungan sebelumnya, segelnya telah kendor dan bahkan retak. Pada saat ini, Ye Bufan khawatir, dan gelombang kemarahan muncul di dalam hatinya. Niat pedang dan kemarahan digabungkan, dan segelnya langsung hancur. Pelepasan kekuatan warisan yang kuat membantunya secara langsung menerobos kemacetan Daluo Immortal, dan tingkat kultivasinya dipromosikan ke tahap awal Raja Abadi. Bab 3439 Tingkat Kesengsaraan Guntur. Merasakan aura kuat dari kedua orang itu, Ye Bufan menghela nafas lega. Tampaknya risiko yang diambilnya sepadan. Budidaya keabadian memang bertentangan dengan alam. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya potensi seseorang dapat terkuras. Mereka mempertaruhkan nyawa dan bertahan hidup. Jika mereka sendiri tidak berada dalam bahaya, saya khawatir mereka berdua tidak akan mampu menerobos secepat itu. Aum, Xiao Qing mengeluarkan raungan marah. Raungan naga itu menghancurkan bumi, cahaya kemasan melintas di sekujur tubuhnya, dan paksaan besar memenuhi seluruh tempat. Garis keturunan naga tidak menimbulkan banyak ancaman bagi 9 meter Cludi Sky Python sekarang, tetapi sekarang ia telah memasuki peringkat monster abadi tingkat 9, dan kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Pergi, Xiao Qing bergegas mendekat seperti orang gila, cakar raksasa terulur untuk melindungi Ye Bufan, dan tubuh besarnya bertabrakan dengan 9 meter Cludi Sky Python. Boom, terdengar suara keras, dan aliran udara yang mengguncang bumi menyapu sekeliling. Pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah menjadi bubuk di seluruh tanah, dan bahkan bebatuan pun pecah berkeping-keping. Kekuatan tabrakan langsung antara dua binatang abadi tingkat 9 benar-benar menakjubkan. Bahkan dengan perlindungan cakar naga besar Xiao Qing, Ye Bufan masih terkejut dan darahnya mendidih. Meskipun Xiao Qing berada di level ke-9, dalam hal kekuatan, dia masih sedikit kalah dengan Zhou Yu Yintian Python. Meskipun dia memiliki darah naga untuk menebusnya, kekuatannya masih kurang lebih dirugikan. Bagaimanapun,
Dia adalah raja di antara binatang abadi tingkat 9, dan hanya ada garis tipis antara dia dan binatang tingkat 10. Karena itu, tabrakan kali ini masih kurang menguntungkan, menyebabkan Ye Bufan mundur ribuan kaki jauhnya. Zhou Yintian Piton merasa jauh lebih nyaman. Garis keturunan naga memiliki tekanan yang besar, tapi bagaimanapun juga ia masih berada di atas angin. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang panjangnya 100 kaki menembus langit, dan pedang pembunuh abadi keluar, membawa tekanan untuk menghancurkan langit dan bumi. 9 neter Cludi Sky Piton merasakan bahaya besar dan buru-buru menghindar, namun pada akhirnya sudah terlambat. Ukurannya yang besar dulunya kuat dan mendominasi, tetapi sekarang dia menjadi dirugikan, dan cahaya pedang telah memotong mulut berdarah sepanjang beberapa meter. Aum, melihat dia terluka, Zhou Yintian Piton mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Namun saat hendak melakukan serangan balik, tiba-tiba awan gelap memenuhi langit, dan guntur besar terus menggelinding. Bencana guntur, atau apakah itu bencana petir dari makhluk abadi surgawi yang menerobos ke makhluk abadi lokal? Meski tidak sekuat bencana petir yang dialami Ye Bufan, namun tetap saja dahsyat. Saat Zhou Yintian Piton hendak mengambil tindakan, dia terkejut saat melihat bencana guntur di udara dan segera mundur. Ia mengetahui bencana petir dengan sangat baik, dan sekali diprovokasi, ia akan bertempur sampai mati dan menderita bencana. Ye Bufan tidak terkejut. Leng Qingqiu telah membuat terobosan di Istana Raja Naga sebelumnya. Aturan langit dan bumi di sana tidak lengkap dan dapat melindungi rahasia surga. Tapi sekarang mereka berada di luar, dan mustahil untuk melarikan diri. Xiao Qing berubah menjadi bentuk manusia dan kembali menjadi loli kecil, berdiri di samping Ye Bufan. Pertarungan sengit itu hanya berhenti sesaat, Leng Qingqiu sedang melewati masa kesengsaraan, dan 9 neter Cludi Sky Piton tidak berani memprovokasi, karena takut akan terjadi bencana alam. Xiao Qing tidak memiliki banyak peluang untuk menang sendirian, dan selain itu, dia mengkhawatirkan keselamatan Ye Bufan, jadi dia tetap tinggal dan tidak menyerang. Ekspresi Leng Qingqiu serius, dia pernah selamat dari badai petir sebelumnya dan naik ke dunia peri dari bumi. Tapi kekuatan kesengsaraan guntur itu tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di hadapanku. Kekuatannya ratusan kali berbeda. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Anda tidak takut menghadapi guntur yang menggelegar. Jika Anda tidak berhati-hati di bawah kekuatan seperti itu, jiwa Anda akan hancur dan Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Dia tidak takut mati, tapi dia takut dipisahkan dari kekasihnya. Dan saat ini, suara tenang terdengar di telinganya, "Jangan gugup, saya di sini, tidak apa-apa." Orang yang berbicara secara alami adalah Ye Bufan. Yang lain takut akan bencana alam, tapi dia tidak ada ketegangan. Memegang senjata abadi tingkat tinggi Thunder Meteor God di tangannya, dia dapat bertahan bahkan dari bencana guntur yang memusnahkan. Bencana surgawi di depannya hanyalah masalah sepele. Hanya saja mengatasi tribulation masih memberikan manfaat yang besar bagi yang abadi, sehingga ia hanya melihat dari samping dan menunggu hingga momen kritis sebelum mengambil tindakan. Leng Qingqiu tidak mengetahui hal ini, tetapi karena percaya pada suaminya, hatinya segera menjadi tenang, dan dia dengan tenang memegang pedang pembunuh abadi di tangannya, menunggu untuk menghadapi malapetaka. Gemuruh. Ada ledakan guntur, malapetaka mulai terjadi, dan kesengsaraan guntur pertama jatuh. Guntur besar menembus langit, membawa tekanan tak berujung dan menghantam dengan keras. Dibandingkan dengan kesengsaraan guntur kepunahan, meskipun petir ini terlihat sangat kuat, ia tidak memiliki aura kehancuran yang sangat menakutkan dan lebih mudah untuk ditangani. Leng Qingqiu mengambil tindakan terlebih dahulu, dan sebelum petir jatuh ke kepalanya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya. Sekarang dia telah memperoleh warisan pedang abadi nomor 1, pemahamannya tentang niat pedang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan dia telah meningkatkan keterampilan pedangnya secara ekstrim bersama dengan pedang pembunuh abadi. Energi pedang yang tajam membawa serta suara tajam yang menembus udara. Bahkan guntur tidak dapat menahannya, dan akhirnya terpotong-potong dan menghilang dalam kehampaan. Bertahan dari kesengsaraan guntur pertama tampaknya sangat mudah.
9 neter langit menelan piton sedang menonton dari samping, dengan cahaya dingin berkedip di pupilnya yang besar, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Bencana petir kedua terjadi, dan Leng Qingqiu juga menggunakan ilmu pedangnya yang kuat untuk menghancurkan Guntur. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam. 6 kesengsaraan Guntur berturut-turut, dia semua mengandalkan ilmu pedang tirani untuk mengalahkan mereka. Pada saat ini, awan bencana di udara tidak berniat menghilang. Sebaliknya, awan itu menjadi semakin gelap, dan kekuatan Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya terus bergulir di awan hitam. Ye Bufan diam-diam menghela nafas. Sepertinya tebakannya benar. Apa yang dia provokasi dengan kekuatan Leng Qingqiu memang merupakan bencana Guntur tingkat 9. Kesengsaraan Guntur tingkat ke-7 turun, dan jumlah Guntur meningkat dari sebelumnya 6 menjadi 12. Meskipun Leng Qingqiu mencoba yang terbaik, pedang pembunuh abadi di tangannya hanya bisa memblokir 11 petir, dan akhirnya salah satunya menimpanya. Ada ledakan keras, dan dia terjatuh ke tanah. Untungnya, energi abadinya kuat sekarang, jadi lukanya tidak serius, tetapi bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Ambillah. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan sebotol ramuan penyembuh terbang. Leng Qingqiu mengambilnya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Kemudian dia memegang pedang pembunuh abadi lagi dan melihat kesengsaraan Guntur di udara dengan mata dingin. Seluruh orang memancarkan niat pedang yang ganas, dan momentumnya semakin kuat, tanpa ada niat untuk mundur. Kesengsaraan surgawi di udara tampak sangat marah, awan petir lainnya bergulung, dan 24 petir jatuh. Leng Qingqiu mencoba yang terbaik, dan pedang pembunuh abadi di tangannya meledak dengan energi pedang yang tak terkalahkan, namun pada akhirnya dia hanya memblokir 12 serangan. Kemudian 12 petir mulai mendatangkan malapetaka pada tubuhnya, merobek geng abadi yang melindungi tubuh, diikuti oleh tubuh fisiknya, dengan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Untungnya, dia telah menelan pil penyembuhan dalam jumlah besar sebelumnya dan akhirnya berhasil selamat. Meski terluka parah, nyawanya tidak dalam bahaya. Zhou Tun Tianmang melihat segala sesuatu di depannya dengan wajah terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat 9 lapisan kesengsaraan Guntur. Kekuatan ini sangat menakutkan, bahkan tubuhku yang sangat kuat pun tidak dapat menahannya. Pada saat yang sama, dia juga kagum dengan betapa kuatnya Leng Qingqiu, dan dia mampu memblokir bencana Guntur tingkat ke-8 sendirian. Dan pada saat ini, Guntur bergemuruh di udara, bencana Guntur tingkat ke-9 datang, dan 48 petir jatuh seperti tetesan hujan. Zhou Sky Swallowing Python diam-diam menghela nafas lega. Wanita ini telah tamat. Luka dalam yang begitu parah tidak dapat menahan bencana petir terakhir ini. Dengan cara ini, dia kehilangan lawan yang kuat. Jika tidak, jika Xiao Qing dan Xiao Qing bergabung, dia tidak akan mampu menghadapinya. Bab 3404 Arai Pemakan Jiwa 9 Neter. Ada semburan guntur, dan 48 guntur berkumpul dan benar-benar mengembun menjadi lautan guntur kecil. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Leng Qingqiu pingsan di tanah. Kesengsaraan guntur ke-8 hanya menyebabkan dia terluka parah, dan dia belum bisa pulih. Namun, ekspresinya sangat acuh tak acuh dan matanya tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak memikirkan bencana petir ini. Laki-laki saya berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia ada di sini, jadi semuanya akan baik-baik saja. Merasakan kekuatan guntur yang sangat besar, 9 neter Cludisky Python tanpa sadar mundur 100 kaki lagi. Kekuatan ini terlalu kuat. Jika Anda dihadapkan dengan kekuatan guntur yang begitu besar, Anda mungkin akan segera kehilangan jiwa Anda. Guntur turun dan semakin dekat. Tepat ketika Leng Qingqiu mengira pasti akan mati, tiba-tiba sebuah labu kecil terbang keluar dari udara tipis dan menghalangi guntur. Apa ini? Mata 9 neter Cludisky Python langsung melebar. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa itu, kekuatan petir yang awalnya ganas sepertinya tertarik oleh kekuatan yang sangat besar, dan ratusan sungai tersedot ke dalamnya. Mereka berkumpul menuju mulut labu. Dalam sekejap mata, lautan guntur kecil yang begitu menakutkan tadi menghilang sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan jejak kekuatan guntur. Ini,
Mata besar dari 9 meter Cludy Sky Python hampir lepas dari rongganya. Kekuatan guntur yang begitu dahsyat telah terkandung. Harta macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Baru kemudian ia menyadari bahwa pemuda di depannya tidak sesederhana kelihatannya. Tidak peduli bagaimana psikologinya berubah di sini, guntur di sana sudah berakhir. Bencana guntur tingkat ke-9 turun, dan awan bencana di udara dengan cepat menyebar, diikuti oleh awan warna-warni roh peri yang turun. Tubuh Leng Qingqiu yang awalnya terluka diberi nutrisi oleh awan roh peri dan mulai pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak hanya itu, budidayanya juga meningkat pesat setelah mendapatkan Immortal Spirit Cloud. Meskipun dia masih dalam tahap awal Immortal King, itu jauh lebih stabil dibandingkan saat dia baru saja menerobos. Ye Bufan berdiri di sampingnya, merasa lega saat melihatnya dengan emosi. Sungguh menjengkelkan bahwa orang-orang lebih kuat dari yang lain. Mereka dipromosikan terlebih dahulu dan kemudian mengalami kesusahan guntur. Begitu dia akan menerobos, dia akan menderita kesusahan guntur pemusnahan. Itu adalah dua perlakuan yang sangat berbeda. Yang terpenting adalah masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang besar setelah mengatasi kesengsaraan, dan mereka bahkan tidak punya sehelai rambut pun di kepala mereka. Efek dari awan roh peri ini sungguh menakjubkan, dan mengingatkannya pada cairan spiritual Aoki dari sebelumnya. Sepertinya saya akan mengkonfigurasi beberapa versi yang ditingkatkan di masa mendatang. Hal ini pasti akan berguna saat melewati kesengsaraan. Leng Qingqiu Duji berhasil berdiri dari tanah, dan aura di tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. 9 meter Yintian Python tidak sadar sampai saat ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan berhasil mengatasi kesengsaraan seperti ini. Sekarang Xiao Qing telah maju dan Leng Qingqiu berhasil mengatasi kesengsaraan, dia harus menghadapi dua lawan sekaligus. Jika belum lama ini hal itu benar-benar meremukkan dua orang, sekarang benar-benar berbeda. Memang bisa dibilang percaya diri saat menghadapi satu orang sendirian, tapi tidak bisa dilakukan saat menghadapi dua orang. Bagaimana kalau kita berdamai? Kekuatan menentukan segalanya. Kekuatan lawan telah meningkat dengan cepat, dan sikap Zhou Yintian Python telah kehilangan kesombongan sebelumnya, dan ia mulai berbicara dari sudut pandang yang setara. Katakan padaku rahasia transformasi monster itu, dan aku membiarkanmu pergi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Petik 2. Rekonsiliasi bukanlah apa-apa. Aku harus memukulmu sampai mati hari ini. Xiao Qing baru saja dipukuli dengan kejam, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia naik ke udara dan menampakkan wujud aslinya lagi, dan naga besar itu berlari ke arahnya dengan gigi dan cakarnya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh abadi Leng Qingqiu terhunus lagi, dan cahaya pedang, yang panjangnya 100 kaki, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Yintian Python tidak punya pilihan selain gigit jari dan bertarung. Jadi setelah mengalami stagnasi singkat, perang baru saja dimulai lagi, tetapi situasinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, Xiao Qing dan Leng Qingqiu dari Daluoxian tingkat 8 tidak dapat memberikan ancaman apapun kepada lawan sama sekali, dan bahkan tidak dapat menembus pertahanan. Cakar naga Xiao Qing mencakar punggung Zhou Yintian Python dengan keras, menyebabkan kabut darah memenuhi langit. Pedang pembunuh abadi Leng Qingqiu menebas bagian ekornya, juga memotong mulut berdarah sepanjang beberapa meter. Jika salah satu dari dua orang hari ini melakukan satu pukulan, dalam hal kekuatan, mereka sedikit lebih buruk daripada Zhou Yintian Python. Namun situasi bersama benar-benar berbeda, sepenuhnya menempati keunggulan absolut, kekalahan sepihak. Ho ho ho, 9 meter Cludy Sky Python terus mengaum, menyebabkan pegunungan dan hutan di sekitarnya bergetar. Sebagai Raja Alam Iblis, disiksa seperti ini membuatnya sangat marah. Namun amarah tidak berpengaruh dan tidak bisa mengubah keadaan, masih bisa diredam oleh dua orang yang bekerja sama. Semakin banyak luka di tubuhnya, dan momentumnya terus menurun. Di sisi lain, Leng Qingqiu menjadi semakin berani saat mereka bertarung, dan kekuatan mereka setelah terobosan menjadi semakin kuat. Sekitar 1/4 jam kemudian, ketiga sosok itu langsung terpisah. Kali ini,
Tubuh besar piton langit berawan 9 meter terbang keluar dan memecahkan bukit sambil mengeluarkan suara gemuruh. Saat ini, ia berada dalam kondisi yang menyedihkan, dengan hampir 100 luka di sekujur tubuhnya, besar dan kecil, dan darah terus mengalir keluar. Xiao Qing dan Leng Qingqiu juga mengalami beberapa luka, tetapi lukanya jauh lebih ringan jika dibandingkan. Idiot, kamu benar-benar membuatku marah. Suara Zhou Yintian piton pelan dan penuh amarah yang tak ada habisnya. Xiao Qing memamerkan gigi dan cakarnya, penuh momentum, orang tua, jika kamu memiliki kemampuan, datang saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Ia mengetukkan ekornya yang besar ke tanah. Hanya mendengar suara gemuruh, energi bergulir, dan formasi besar diaktifkan, meliputi area seluas 100 mil. Ye Bufan dan yang lainnya terjebak dalam formasi. Angin dan awan di sekitarnya tiba-tiba berubah, udara suram, dan angin kencang bertiup di sekitar mereka, seperti hantu menangis dan serigala melolong. Melihat formasinya berhasil, Zhou Yintian piton tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak menyangka jika kamu jatuh ke dalam formasi pemakan jiwa 9 meter, kamu tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Ye Bufan tampak terkejut tidak ada apa-apa baginya. Itu bisa pecah dengan mudah. Yang mengejutkannya adalah bahwa makhluk peri tingkat 9 benar-benar dapat membentuk formasi dan menggerakkan formasi, yang sepenuhnya menumbangkan akal sehat. Memikirkan kembali pasukan monster sebelumnya, dia sekarang hampir yakin bahwa itu adalah ulah Raja Binatang Buas ini. Melihat ketiga orang itu terdiam, Zhou Yintian piton mengira formasinya telah menakuti pihak lain, dan dia merasa lebih bangga. Ceritakan padaku rahasia transformasi monster itu, lalu serahkan labu kecilmu, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Bab 3405 Serangga Pemakan Jiwa. Jelas tidak nyaman untuk menjadi terlalu besar dalam formasi. Xiao Qing berubah menjadi lolita kecil dalam sekejap, berdiri di samping Ye Bufan. Tidak apa-apa jika kamu ingin mengetahui rahasia transformasi, tetapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Ye Bufan berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Apakah kamu melatih pasukan monster sebelumnya? Raja, jawab saja kamu. Zhou Yintian piton berkata, kamu benar, tidak ada seorang pun di alam iblis ini yang memiliki kemampuan ini kecuali aku. Ye Bufan sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berharap orang ini benar-benar melakukannya. Kemahirannya dalam seni perang sungguh aneh. Pertanyaan kedua, apakah kamu juga membuat formasi di reruntuhan kuno penguasa jahat 10.000 binatang? Kamu benar-benar pergi ke sana dan keluar hidup-hidup. Zhou Yintian piton tertegun sejenak, lalu berkata, ya, aku juga melakukannya. Ini, garis hitam di kepala Ye Bufan terasa seperti pandangan hidupnya akan runtuh. Monster itu tidak hanya memahami seni perang, tetapi dia juga tahu cara mengatur formasi. Apa yang sedang terjadi? Biasanya, apalagi monster peri tingkat 9 di depan Anda, bahkan monster tingkat 12 pun tidak akan mampu melakukan ini. Bagaimana kamu melakukan itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kamu telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Bukankah kamu harus turun dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Raja Neraka? Seolah-olah dia telah kehilangan kesabaran, 9 meter Yintian piton tidak lagi memperhatikan Ye Bufan, tetapi melihat ke arah Xiao Qing lagi. Cepat beritahu aku bagaimana kamu berubah menjadi bentuk manusia. Jika tidak kalian bertiga akan mati dan tidak ada dari kalian yang akan selamat. Xiao Qing tidak berbicara, tapi Ye Bufan tersenyum tipis, apakah kamu begitu percaya diri? Aku benar-benar berpikir kamu adalah ini bisakah metode pemecah formasi menjebak kita? Petik 2. Wah, orang bodoh benar-benar tidak takut. Tahukah kamu level formasi apa yang aku miliki? Ini adalah formasi tingkat ke-9. Dan ini adalah level tertinggi di seluruh formasi yang lebih rendah dunia. Benarkah? Bisakah kamu memecahkannya? Kata-kata Zhou Yintian piton dipenuhi dengan kebanggaan, dan dia jelas sangat puas dengan formasi yang telah dia buat. Kamu benar sekali, aku akan menghancurkan formasimu segera setelah kamu mengatakannya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, sebelum pihak lain sempat bereaksi,
dia langsung mengangkat kakinya dan mengusirnya. Hanya satu klik yang terdengar, dan kemudian ruang di sekitarnya bergetar dan energinya menghilang. Arai pemakan jiwa 9 meter yang baru saja dipasang berhenti berjalan, dan semuanya kembali seperti semula. Mulut Zhou Yintian Piton melebar dalam sekejap, dan kedua bola matanya yang besar hampir terlepas dari rongganya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ini adalah formasinya di bagian bawah kotak. Sebelumnya dikerahkan di sini untuk menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Saya tidak menyangka akan digunakan suatu hari nanti, dan saya tidak menyangka akan rusak begitu digunakan. Yang terpenting cara mematahkan formasi ini terlalu istimewa. Tendang saja dengan kakimu. Menurutmu, apa formasi tingkat ke-9 itu? Namun betapapun rusak dan berantakannya bagian dalamnya, faktanya ada di depan matanya, formasinya telah dirusak oleh orang lain. Melihat ekspresi terkejutnya, Xiao Qing menatap mulutnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Beraninya kamu, seorang pengecut sepertimu, bermain-main dengan formasi. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya saudaraku Ye, kan? Jawab pertanyaanku dengan jujur, dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Bagaimana kamu mengetahui seni perang? Bagaimana kamu mengetahui formasinya? Mengapa kamu melakukan itu di reruntuhan Raja Binatang Buas yang jahat? Sangat penasaran. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah 9 meter Yintian Piton, masih banyak pertanyaan di hatinya yang belum terjawab. Wah, aku benar-benar mengira raja ini akan takut padamu, tapi kamu memaksaku melakukan ini. Formasinya rusak, dan 9 meter Clue Sky Piton tiba-tiba menjadi sangat ganas dan membuka mulutnya dengan ganas. Mereka bertiga terkejut, mengira orang ini akan melancarkan gerakan besar. Leng Qingqiu dan Xiao Qing bahkan menjaga Ye Bufan di belakang mereka dan bersiap. Namun hasilnya di luar dugaan. Yang dimuntahkan oleh 9 meter Clue Sky Piton bukanlah air atau api, melainkan pasir kuning kecil. Pasir kuningnya sangat banyak sehingga dengan cepat membentuk bukit pasir kecil setelah jatuh ke tanah. Mereka bertiga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa pihak lain tiba-tiba memuntahkan pasir? Tepat ketika mereka bingung tentang alasannya, 9 meter Clue Sky Piton membuka mulut besarnya lagi dan mengeluarkan seteguk darah, menyemprotkannya ke bukit pasir di depan mereka. Adegan aneh terjadi selanjutnya. Seteguk darah dan esensi menghilang dengan cepat, dan ditelan bukit pasir dalam sekejap mata. Retak, klik, klik, klik. Suaranya kecil dan padat, pasir kuning yang menyerap esensi dan darah mulai pecah satu persatu, dan kumbang kecil terbang keluar satu demi satu. Mereka bertiga terkejut, dan Xiao Qing berseru, apa ini? Hahaha, apakah kamu tidak mengenalinya? Lalu aku akan memberitahumu bahwa ini adalah roh pemakan jiwa yang berada di peringkat ke-9 di antara 10 serangga iblis teratas. Serangga. Zhou Yintian Piton tersenyum bahagia, tetapi karena kehilangan banyak darah, ia tampak sedikit lemah dan kekurangan energi. Ini adalah harta karun yang kudapat dari reruntuhan Raja Jahat Wanshu, telur serangga pemakan jiwa. Awalnya diserahkan untuk orang tua itu, tapi kalian ada di sini, jadi aku akan memberikannya padamu dulu. Xiao Qing melirik mulutnya dan berkata, apakah kamu bodoh, Pak Tua? Siapa yang kamu coba takuti dengan beberapa serangga? Kamu benar-benar bodoh. Serangga pemakan jiwa dapat menelan semua energi spiritual, termasuk esensi abadi ras manusia dan energi abadi yang melindungi tubuh, esensi dan darah monster. Ketika saatnya tiba, itu akan mengubahmu menjadi mumi. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menjadi sombong. Sementara itu, hampir separuh telur di gundukan pasir kecil telah menetas, dan masing-masing serangga kecil melebarkan sayapnya terbang seperti pasir kuning ke seluruh langit. 9 meter Clue Sky Piton meraung dengan marah, makanlah untukku. Begitu dia selesai berbicara, serangga kecil yang diberi esensi dan darahnya tiba-tiba sepertinya telah menerima perintah dan menerkam mereka bertiga. Keluar dari sini. Xiao Qing maju selangkah dan meninju. Meskipun dia tidak mengungkapkan wujud aslinya, dia telah mencapai alam monster tingkat 9. Pukulan ini membawa pukulan yang dahsyat, yang cukup untuk membelah gunung, membelah sungai, dan membanjiri gunung dan lautan.
Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pukulannya dapat menghancurkan semua dewa agung, dan bahkan dapat melukai Raja Abadi dengan parah. Namun yang tidak pernah dia duga adalah serangga pemakan jiwa itu tersapu begitu saja oleh angin tinjunya. Meskipun mereka terhuyung-huyung, mereka tidak mengalami kerusakan apapun, lalu melebarkan sayapnya dan terbang lagi. Tidak yakin, Xiao Qing melepaskan selusin pukulan lagi, namun hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Kekuatan tinjunya hanya bisa menghalangi mendekatnya serangga pemakan jiwa tersebut, tapi tidak bisa melukai lawan. Bunuh aku. Pada saat ini, Leng Qingqiu mengambil tindakan. Pedang pembunuh abadi mengeluarkan cahaya pedang ke seluruh langit dan menebas ke arah serangga kecil itu. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan senjata abadi bermutu tinggi, kekuatannya sungguh mencengangkan. Bahkan ruang di sekitarnya mendesis, seolah-olah akan terpotong oleh energi pedang kapan saja. Namun yang aneh adalah kecuali serangga pemakan jiwa tersebut langsung dibunuh oleh pedang pembunuh abadi, ia tetap tidak akan berpengaruh di bawah energi pedang tersebut. Setelah kehilangan keseimbangan sebentar, ia mengepakkan sayapnya dan terbang kembali. Sekarang ekspresi ketiga orang itu menjadi serius. Sungguh serangga yang kuat. Tidak heran ia menduduki peringkat ke-9 di antara 10 serangga jahat. Jika Anda tidak takut dengan angin tinju dan energi pedang, bagaimana Anda bisa bertarung?